Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi khotbah pada Minggu Infokafit pada saat ini dari surat Roma pasal 10 ayat 16 sampai ayat yang ke-21. Firman Tuhan tertulis demikian. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesus sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, apakah mereka tidak mendengarnya? Justru mereka telah mendengarnya. Suara pembawa berita sudah sampai ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, apakah Israel mengerti? Pertama-tama Musa berkata, aku membuat kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat dan membangkitkan kemarahanmu terhadap bangsa yang bebal. Lagi pula, dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Namun tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada umat yang tidak taat dan yang membantah. Demikian firman Tuhan. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Iya, ketahuan belum bulan tua sebenarnya. Baik, apa kabar? Apa kabar? Iya dong, kalau Anda luar biasa, saya biasa di luar. Baik, saudara harusnya semangat ya. Kalau Anda tidak semangat, saya juga kurang semangat. Tapi saya yakin semangat itu lahir dari keputusan hati untuk melebur dalam kuasa roh Tuhan. Dan Anda bersiap hati untuk meleburkan hidup Anda dengan kuasa roh Tuhan. Saya pastikan semangat itu akan menyala-nyala, menggerakkan kita untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Amin. Baik, iman timbul dari pendengaran. Sebelum ke sana, ada seorang tokoh bapak gereja bernama Anselmus berkata, Fides quaerens intellectum. Fides quaerens intellectum, bahwa iman menuntun kepada pengetahuan. Iman menuntun kepada pengetahuan. Credo ut intelligam. Kemudian pengakuan iman itu akan membangkitkan pengetahuan intelektual Anda tentang apa yang Anda imani itu. Sekali lagi, iman menuntun kepada pengetahuan. Fides quaerens intellectum. Jadi jangan dibalik, bukan pengetahuan yang menuntun kepada iman. Itu kenapa saya tidak pernah suka dengan debat-debat intelektual tentang agama-agama ini, tentang Tuhan-Tuhan ini. Gak ada urusannya. Kenapa? Segala sesuatu yang dibentuk oleh pengetahuan, kecil kemungkinannya akan membuat iman Anda semakin kuat. Tetapi ketika iman Anda semakin besar, ketahuilah iman sendiri yang akan menuntun Anda kepada pengetahuan tentang apa yang Anda imani itu. Jadi itu mesti yang pertama, diksi itu yang harus Anda ketahui. Jadi iman itu bukan hanya sekadar percaya, saudara. Iman bukan hanya sekadar percaya, tapi iman adalah keberanian. Tolong garis bawahi keberanian. Iman adalah keberanian untuk mempercayakan hidup kepada apa yang dia imani itu. Sekali lagi, iman bukan sekadar percaya, bukan sekadar hidup percaya, tapi iman adalah keberanian untuk mempercayakan hidup kepada apa yang dia percayai itu. Semua orang bisa mempercayai apa saja, tapi tidak semua orang berani mempercayakan hidupnya kepada apa yang dia percayai itu. Setuju? Apakah saudara percaya Tuhan? Yakin nih. Apakah saudara percaya bahwa Tuhan bisa menghidupkan orang mati? Maka Tuhan yang sama yang Anda percayai bisa menghidupkan orang mati adalah Tuhan yang bisa mengisi dompet Anda dengan 100.000. Coba cek dulu dompet Anda. Ada 100.000 enggak? Ya kere ya, apa-apalah. Ini menjadi persoalan ketika kemudian ada zonasi spiritual, ada zonasi yang profan gitu, yang tidak kudus, yang duniawi. Sehingga ketika bicara tentang Tuhan Anda terlihat husuk, tapi ketika berbicara tentang keduniawian Anda terlihat lebih intelek dari semua orang. Sehingga Anda melarang saya bicara tentang keuangan karena pendeta jangan ngurus keuangan. Ini menjadi pertanyaan besar. Apakah zonasi dunia
Dan surga itu membuat Anda membedakan di mana letak Anda beriman dan di mana. Oh ini kan dunia Pak Pendeta. Saya memang percaya Tuhan, tapi saya percaya tidak logis lah. Kan uang itu harus dicari. Uang memang harus dicari. Tapi percayalah ketika Anda mempercayakan hidup Anda kepada Tuhan, uang ada atau tidak ada tidak akan menentukan cara hidup Anda berubah atau tidak. Itu mesti garis bawahi. Maka saudara, sekali lagi iman bukan sekadar percaya, hidup percaya, tapi keberanian mempercayakan hidup kepada apa yang dipercaya. Itulah kenapa definisi iman dalam Ibrani 11 ayat 1, masih ada yang tahu? Pelajar CD dulu Ibu. Pelajar CD-nya. Ada pelajar CD sini? Oh, udah gak lulus Anda. Silakan Nina. Iman adalah dasar dalam segala sesuatu yang kita harapkan dan iya, ada dua kata kunci, dasar dan bukti, dan dua-duanya tidak terlihat. Semua abstrak. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Emang berharap sudah kenyataan? Apa yang diharapkan itu tidak ada di depan mata. Abstrak itu. Tapi iman berkata dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti, dari yang tidak terlihat. Bayangkan, ada orang berkata bahwa segala sesuatu yang tidak terlihat tidak ada katanya. Itu orang-orang yang sakta bilang begitu. Kebanyakan orang-orang yang ya mungkin sangat positivistik lah. Dia bicara tentang bahwa segala sesuatu yang tidak terlihat itu tidak ada katanya. Masa iya? Enggak lah. Ayo. Orang tuamu ada? Anak muda? Di sini? Ada enggak? Pacarmu ada? Belum ada Pak. Kasihan ya. Ada enggak di sini? Oke. Masa depanmu sudah ada enggak? Sekali lagi ingat, bicara tentang beriman kepada Tuhan bukan tentang certainty. Saya selalu ngomong itu ketika orang percaya pada Tuhan, dia percaya, oh hidupku tidak pasti Tuhan. Ya memang, percayalah, natur kita membuat kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi hari esok. Dan selalu berkata, terima kasih Tuhan untuk ketidakpastian dalam hidupku. Karena ketika segala sesuatunya tidak pasti, disitulah saya sadari betapa kecilnya saya. Dan betapa hanya kepastian Tuhan itulah yang nyata. Jadi uncertainty yang ada dalam hidup saudara, sesungguhnya disitulah Anda mesti sadar, disitulah certainty-nya Tuhan ada. Dalam ketidakpastianmu itulah ada kepastian Tuhan. Kita mesti ingat itu. Ya kan Ibu ya? Coba kalau ibu ini tahu dari awal, ada suami Ibu di sini? Ada yang bawa suami? Nggak ada ya? Oh, ya udahlah. Suaminya kemana? Ada ya. Ibu, apa yang Ibu tahu? Apa yang akan Ibu katakan seandainya dari sejak lahir, baru lahir nih, udah ngerti nih, udah tahu bahwa bapak itu adalah suamimu di masa depan. Engkau akan berdoa, Tuhan, jika Engkau memungkinkan singkirkan cawan ini dari hadapanku. Bisa begitu ya? Bisa. Tapi akhirnya Tuhan membuat jodohku itu menjadi misteri. Sehingga saya temukan itu, saya katakan inilah kepastian sejati yang saya terima dari Tuhan. Itu hanya keberanian yang membuat saya yakin masa depanku pasti dalam ketidakpastian yang saya jalani hari ini. Keberanian. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah dasar iman. Maka iman tidak lahir dari diskursus pengetahuan. Ini bukan tentang diskurs. Kita tidak bicara tentang diskursus pengetahuan. Tetapi tentang pengalaman yang melahirkan ketaatan. Pengalaman yang melahirkan ketaatan. Itu kenapa iman timbul dari pendengaran. Ini bukan persoalan pendengaran anatomis. Ini kita bicara, bukan bicara telinga Bapak Ibu. Tetapi tentang kesediaan hati untuk taat. Kenapa? Banyak orang mendengar tapi tidak taat. Sama seperti sekarang kan di era banyaknya gadget sekarang, manggil anak-anak sekarang 3 kali nggak udah hebat itu 3 kali. Nah, iya mama. Nah, kesini dong. Iya papa, gitu. Dia dengar dan dia jawab. Untung nggak sampai Yesus datang 2 kali baru nyampe dia di hadapan kita. Kenapa? Dia mendengar secara anatomi, tetapi dia tidak taat.
dalam kesadarannya. Jadi kalau kita lihat, ini dari Ulangan 6 ayat 4 sebenarnya terminologinya. Shema. Shema itu artinya mendengar. Itu selalu dimulai, statement of faith-nya orang Israel itu selalu dimulai dengan Shema Yisrael Adonai Elohinu Adonai Echad. Selalu begitu. Dengarlah. Tapi itu bukan soal anatomis. Dengar itu artinya taatlah engkau wahai Israel bahwa Tuhan itu adalah Allah dan Tuhan itu adalah Esa. Baru berjalanlah kehidupan itu. Dimulai dari situ. Kalau kamu mau menjalani hidupmu, mulailah dari Shema. Dengarlah. Dan itu kemudian yang diadopsi ke perjanjian baru, kata mendengar di sini, kalau kita lihat di ayat 17, Roma 10 ayat 17 tadi yang kita baca, iman timbul dari pendengaran, dipakai kata akos. Akar kata okuo, hi pakoe, artinya taat. Jadi iman timbul dari kesediaan hati untuk taat. Itu intinya. Taat itu kan bicara tentang pikiran, perasaan, dan perbuatan yang kemudian berubah menjadi pengalaman. Maka otakmu tidak akan pernah bisa memahami Tuhan. Percayalah. Otakmu mau sebanyak apa gelar akademikmu, setinggi apa sekolahmu, kamu tidak akan pernah bisa memahami Tuhan. Gak akan pernah. Meskipun gelar akademismu banyak, profesor, doktor, insinyur, MSc, MSI, ALM, biar lengkap, almarhum, biar komplit, biar senang hatimu. Tetap tidak akan pernah mampu memahami Tuhan. Tetapi seburuk apapun hidupmu, Bapak Ibu Saudaraku, itu sudah cukup untuk mengalami Tuhan. Camkan itu. Anda tidak perlu memilih untuk menjadi saya. Satu orang seperti saya saja sudah nyusahin orang. Tambah kau macam kau jadi 2, tambah 3. Gak bisa. Anda tidak bisa memilih untuk menjadi siapa. Seburuk apapun hidupmu, ingat, itu sudah cukup untuk mengalami Tuhan. Tuhan berbicara kepada semua orang, tetapi tidak semua orang mau mendengarnya. Itu yang terjadi dan itu diungkapkan kembali oleh Paulus di ayat 16-18. Umat itu nggak dikasih tahu ya Tuhan, kira-kira begitu. Dikasih tahu kok, cuman mereka nggak mau dengar. Cuman mereka mau dengar. Tuhan bicara kepada semua orang, tapi tidak semua mau mendengarnya. Saya ada baca buku tentang seorang waktu, saya nggak tahu ini benar-benar tapi mitos lah. Waktu perang salib dulu, ada namanya Kesatria Templar. Kesatria Templar inilah penjaga pintu Yerusalem pada saat itu, yang dipimpin oleh seorang panglima perang perempuan yang bernama Joan, yang digelari, Anda pasti tahu, Joan d'Arcy. Nah dia ini orang yang berdoa dan bahkan digelari penyihir dia saking berdoanya. Di mitosnya, setiap dia berdoa dia mau berperang, menang mereka. Tiba-tiba suatu saat si Joan d'Arcy ini sakit, gak bisa berperang, digantilah dia sama panglima perang laki-laki. Seperti biasa sebelum berperang mereka berdoa dulu. Tapi apa yang terjadi? Kalah mereka di perang. Akhirnya pulang si panglima ini protes. Mana Joan katanya? Mana Joan? Siapa dia? Kenapa Tuhan hanya bicara ke dia? Kenapa Tuhan tidak mau mendengarkan kami katanya. Akhirnya dia keluar, dia bilang begini dalam cerita itu. Tuhan berbicara kepada semua orang. Aku hanya mendengarkannya saja. Tuhan berbicara kepada semua orang. Aku hanya mendengarkannya saja. Tuhan berbicara kepadamu Bapak Ibu. Tapi apakah kau mendengarnya atau tidak? Di situ persoalannya. Saya selalu percaya itu. Bahkan ketika saya melakukan kejahatan perdana dalam hidup saya. Waktu saya kelas 2 SMA saya dulu pernah nyuri ayam. Saya orang miskin dari kampung, dari Parsambilan, tidak ada pernah makan daging. Terus teman saya berkata, Frankie ayo kita makan daging. Gak ada ayamnya. Tenang, Jehovah Jireh. Allah menyediakan ayam tetangga. Ya, akhirnya kami ambil ayam itu dengan teknik yang luar biasa. Saya ahlinya loh.
membuat ayam bisa saya tangkap tanpa ayam itu meronta-ronta atau berteriak. Ada ilmunya. Yang mau belajar datang ke saya. Nanti. Jadi dengan hanya bermodalkan satu itu, saya letakkan ayamnya bego beneran. Tidak berteriak, saya ambil, tinggal dipanggang untuk ayam. Percayalah, hanya sekali itu saya seumur hidup mencuri. Saya nggak berbohong. Hanya sekali. Tapi waktu pertama sekali saya hendak mencuri, ada getaran besar dalam tubuh saya yang membuat saya sampai keringat dingin. Tapi saya abaikan itu. Ayam itu lebih penting dari getaran itu. Saya percaya itu adalah getaran suara Tuhan yang berkata, Frankie jangan ambil. Saya yakin itu. Tapi saya abaikan itu. Emang ada di sini yang tiba-tiba jadi pencuri baru lahir jadi copet gitu? Mana ada? Baru lahir, dokter teriak dompetku mana gitu ada. Mana ada? Atau tiba-tiba ada di sini baru lahir langsung merokok gitu. Haji Samsu gitu ada. Mana ada? Tetapi ketika dia terhabituasi, menginternalisasi suara-suara lain dari kehidupannya, tidak terdengarlah suara Tuhan itu. Ingat itu. Sekali lagi, Tuhan berbicara kepada semua orang, tetapi tidak semua orang mau mendengarnya. Yang berikutnya, Tuhan memberkati semua orang. Dia bicara itu ayat 19, itu kita lihat sampai 20. Tuhan berkenan ditemukan. Tuhan memberkati semua orang, setuju? Yang terberkati tolong angkat tangannya, yang terberkati. Benarkah Anda terberkati? Puji Tuhan, karena Tuhan memberkati semua orang, tapi tidak semua orang merasa dia adalah orang yang diberkati. Seperti matahari, udara yang sama, baik penjahat atau tidak, semua menikmati berkat yang sama dari Tuhan. Tetapi tidak semua orang merasa bahwa dia diberkati. Itu yang membuat orang gak pernah merasa cukup dalam hidupnya, percayalah. Karena dia merasa tidak pernah diberkati. Itu kenapa koruptor itu orang kaya semua. Mana ada koruptor orang miskin, yang serius lah. Orang kaya semua itu. Iya kan? Suara-suara Hermes, Louis Vuitton, Gucci yang menggoda istrinya membuat dia harus korupsi. Kan itu yang terjadi. Sehingga suara Tuhan berkata, jujurlah, dihentikan suara Gucci ini. Iyalah, tersiksa istrinya. Temennya punya Hermes di depannya. Dia merasa keperempuanannya kurang. Akhirnya suaminya punya uang 250 juta. Dia beli langsung original dari Paris. Uangnya cuma 25 juta. Tenang, dia beli dari Singapura. Uangnya cuma 2.500.000. Tenang, ada di Mangga 2. Cuma 250.000. Tenang, ada di Jatinegara. Belinya jongkok. Yang penting Hermes. Ya kan Inang? Yang penting Maka selalu berkata, saya berulang-ulang berkata terima kasih inang-inang Batak tetap eksis di pesta-pesta. Karena sehermes-hermesnya tasnya isinya tetap kantongan plastik. Lapet, kacang, apa lagi? Saksang, Pak Purba tahu lah saksang masuk ke situ. Hidup mak-mak Batak. Bayangkan, tertutuplah berkat itu karena kita merasa tidak diberkati. Maka saudara-saudara, kita lihat dan saksikan kuasa Tuhan itu. Kita lihat, diulangi lagi. Apakah Israel mengerti? Pertama-tama Musa berkata, aku membuat kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat dan membangkitkan kemarahanmu terhadap bangsa yang bebal. Kemudian dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Atau menampakkan diri kepada mereka yang hendak tidak menanyakan aku. Bayangkan, orang-orang yang bukan Kristen suatu saat Tuhan yang pilih sendiri. Emang dipikir-pikir kita ini siapa orang Batak ini, coba utamanya ya orang Batak ya. Ketika ada ekspedisi Pandertuk sampai ke tanah Batak, jauh sebelum penjajahan datang, dia berkata ada kelompok manusia di sekitaran Danau Toba katanya, tidak pakai baju, badannya bau, tapi untung dia pintar bernyanyi, hidup di situ
Kemudian itu digempur melalui Injil. Dan lihatlah Anda sampai ke kebayoran baru. Kekristenan muncul di Timur Tengah. Bergeser besar di Asia Kecil. Bergeser besar ke Eropa. Tapi orang Batak nyampe di sini. Jangan sampai kita yang berkata mengenal Tuhan akan kehilangan itu suatu saat. Dan orang-orang yang hari ini tidak percaya Tuhan, mereka lah yang akan ditemukan oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak mau mendengar. Ini clear ini. Semua orang ditolong. Mungkin saudara pernah mendengar ilustrasi ini dari para pengkhotbah. Ketika ada seorang yang saleh, orang yang sangat suci hidupnya, melakukan perjalanan gitu ya. Melakukan perjalanan, tiba-tiba di laut kapalnya karam. Tinggal dia terapung-apung di atas papan satu. Peluk-peluk itu papan. Sudah dehidrasi, dia sudah panas sekali. Laut tidak ada minum, lapar. Kemudian dia berteriak, Tuhan tolong hambamu ini Tuhan. Kemudian datang helikopter tim SAR. Dilemparkannya tangga. Silakan naik Pak. Tidak, katanya Tuhanku tangannya cukup panjang untuk menolong saya. Saya tidak butuh kamu. Helikopternya pergi. Terus dia teriak, Tuhan tolong hambamu. Datang kapal pesiar yang kebetulan lewat dari situ. Kemudian kru kapal lemparkan tali dan ban berkata, naik Pak. Oh tidak. Tangan Tuhanku sendiri yang akan menolong aku. Pergi dia. Kemudian datang sampan perahu kecil nelayan. Ayo naik Pak. Tidak. Tuhanku akan menolong diriku. Tiga-tiganya pergi. Mati dia dehidrasi. Katanya dalam cerita itu, pada saat di surga, hari pengadilan lah, belum di surga. Dia teriak sama Tuhan. Tuhan, seumur hidupku aku selalu memujamu. Aku selalu taat. Tapi 3 kali aku meminta pertolongan agar aku selamat. Tuhan kenapa tidak mendengarnya? Tuhan marah. Apa? Aku tidak mendengarmu. 3 kali engkau minta tolong. 3 kali kukirimkan pertolongan bagimu. Saudaraku, Tuhan selalu menolongmu. Kita lihat di sini, ayat 21. Namun tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada umat yang tidak taat dan yang membantah. Terkadang saya menganalogikan Tuhan hari ini mengulurkan tangannya ke kita. Dan masih mengulurkan tangannya tergantung. Dan Anda tidak mau menyambutnya. Kita tidak menyambutnya. Saudara, hari ini kita masuk ke minggu Info Kafid. Itu Mazmur 91 ayat 15a. Ia akan berseru kepadaku dan aku akan menjawab dia. Itu arti Info Kafid. Maka mulailah hidup dengan ketaatan. Maka imanmu yang akan membawamu mengetahui betapa engkau berharga bagi Tuhan. Berharga. Karena peristiwa penderitaan Kristus hingga kematian sesungguhnya adalah bukti betapa berharganya kita. Imanilah itu. Dengarlah itu betapa Tuhan berkata, aku mengasihimu. Maka ketika kasih Tuhan itu engkau hidupi, saya pastikan engkau sudah masuk dalam penebusan dan sukacita kekal dari Tuhan. Beranilah beriman ya. Beranilah. Beranilah beriman. Di situ engkau akan merasakannya. Meskipun imannya kecil. Kan Yesus berkata kalau ada imanmu sebesar biji sawi itu gunung bisa pindah ke laut. Ternyata Tuhan gak minta yang besar-besar. Maka imanmu yang kecil akan membuatmu mengalami hal-hal yang besar dalam hidupmu. Percayalah. Imanilah bahkan dengan cara-cara terkecil dalam hidupmu. Maka engkau akan mengalami bagaimana kuasa Tuhan yang besar akan ada dalam kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa.